Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memberikan modul pembelajaran dengan materi mobilitas sosial. Namun sebelum kita masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Arya Hartanto dengan NIM 18720500012. Modul pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi proyek UAS dari mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bu Sriawatini MPD. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi semester 3. Ya, kita langsung. Oke, di sini kita masuk ke materi mobilitas sosial. Apa sih mobilitas sosial itu? Mobilitas sosial itu sendiri punya 3 pengertian dari beberapa ahli. Yang berikut adalah ahlinya. Yang pertama adalah menurut Anthony Giddens. Menurut beliau, mobilitas sosial adalah gerakan dari orang, per orang, dan kelompok-kelompok di antara kedudukan sosial ekonomi yang berbeda. Nah, yang kedua, menurut Paul P. Harton dan Chester L. Hunt. Mereka berdua berpendapat bahwa mobilitas sosial merupakan tindakan berpindah dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Nah, yang terakhir ada menurut Peter A. Sorokin. Menurut dia sendiri, mobilitas sosial dapat dilakukan melalui beberapa saluran yang disebut sirkulasi sosial atau social circulation. Kita masuk ke beberapa bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, bentuk-bentuk mobilitas sosial itu ada 2. Yang pertama ada mobilitas vertikal dan yang kedua adalah mobilitas horizontal. Nah, yang pertama mobilitas vertikal ini adalah merupakan perubahan kedudukan sosial dalam posisi yang tidak sederajat. Jenis ini, jadi mobilitas vertikal ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas vertikal naik dan mobilitas vertikal turun. Kita akan bahasnya di slide yang selanjutnya. Nah, yang nomor 2 adalah mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal ini terjadi karena adanya perubahan kedudukan sosial yang masih dalam posisi sederajat. Contohnya adalah perpindahan warga negara pindah lokasi penugasan tanpa mengubah jabatan atau status. Kita langsung masuk ke contoh pengertian dari mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal yaitu mobilitas vertikal naik, yaitu gerak mobilitas yang mempunyai perubahan kedudukan sosial dari posisi rendah ke posisi tinggi. Contohnya adalah warga yang diangkat jadi ketua RT, staf biasa diangkat jadi manajer. Itu adalah mobilitas vertikal naik. Sedangkan sebaliknya, yaitu yang nomor 2, mobilitas vertikal turun, yakni perubahan kedudukan sosial dari kedudukan tinggi ke yang lebih rendah. Contohnya pegawai kantor yang melakukan korupsi lalu dipecat. Nah, ini merupakan salah satu contoh mobilitas sosial vertikal naik, yaitu Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo dulunya hanyalah seorang gelandangan yang tidak punya apa-apa, namun berkat kerja keras dia mampu menjadi bintang sepak bola. Nah, kalau ini adalah contoh dari mobilitas vertikal turun. Ini beliau dulu adalah seorang pejabat, namun karena korupsi yang ia lakukan, ia menjadi turun jabatan dan akhirnya kehilangan jabatannya dan dipenjara. Nah, ini adalah contoh dari mobilitas sosial horizontal, yaitu ketika seseorang hanya berpindah profesi tanpa membuat perpindahan status sosial yang ia punya. Yang tadinya ia jadi tukang bakso, sekarang jadi tukang santet. Itu merupakan contoh dari mobilitas sosial horizontal. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada soal latihan. Kita jawab bareng-bareng. Soal esai. Nomor 1 adalah buatlah cerita fiksi singkat yang dapat menggambarkan tokoh tersebut mengalami mobilitas sosial vertikal naik. Yang kedua, mobilitas sosial vertikal turun. Yang ketiga, mobilitas sosial horizontal. Nah, ini kunci jawabannya. Yang pertama adalah Tom
Ini mobilitas vertikal naik. Tom adalah seorang penari balet di sekolahnya. Ketika ia lulus dari sekolah, ia memutuskan untuk mendaftar di casting film Spider-Man. Beberapa hari kemudian, ia diterima untuk memerankan Peter Parker dalam film Spider-Man dan menjadi aktor terbaik kala itu. Nah, yang nomor 2, mobilitas sosial vertikal turun. Robert merupakan seorang politikus yang sukses pada masanya. Beberapa bulan ke depan, ia tersangkut kasus korupsi dan membuat ia harus ditahan di penjara, serta kehilangan jabatan yang pernah ia jabat sebelumnya. Yang ketiga, contoh danya adalah Zendaya berkuliah di universitas yang ia pilih dan memilih jurusan akuntansi. Tapi karena ia kesulitan dalam mempelajarinya, ia memutuskan untuk pindah jurusan dan pada akhirnya memilih digital marketing sebagai jurusannya. Nah, kesimpulannya, bentar ini belum saya edit. Kesimpulannya, ada setidaknya satu kesimpulan yang bisa saya dapat dari materi yang saya buat, yaitu siswa mampu menganalisa suatu peristiwa yang mungkin ada di sekitarnya untuk bisa menjawab soal latihan tersebut. Atau misalnya jika tidak ada peristiwa yang dimaksud, siswa mampu atau dapat membuat cerita berdasarkan yang diperintahkan soal tersebut. Nah, ini juga belum saya edit. Oke, thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.